Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 4 ayat 49 sampai 53. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Beragam berita yang didengar pegawai istana yang anaknya sakit keras tentang Yesus yang melakukan berbagai mujizat, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, melahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, mendorongnya menemui Yesus di Kana yang berjarak 24 km dari tempat tinggalnya di Kapernaum. Pegawai istana yang putus asa ini meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati dengan datang ke rumahnya supaya menjamah tubuh anaknya yang sakit itu. Permintaan pegawai istana ini menggambarkan pemahaman banyak orang tentang relasinya dengan Tuhan. Relasi seseorang dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh pengenalannya terhadap Tuhan. Ketika Tuhan dipandang dan ditempatkan sebagai solusi terakhir atas berbagai persoalan yang tidak bisa diselesaikannya sendiri, maka orang akan mendikte Tuhan untuk menyelesaikan persoalannya dengan cara yang sesuai dengan keinginannya. Orang percaya memang diajar untuk berdoa, bahkan didorong selalu berdoa, tetapi bukan menentukan cara yang harus digunakan Tuhan. Orang percaya tidak bisa memaksa Tuhan menyelesaikan masalahnya sesuai dengan keinginannya. Orang percaya memang didorong untuk tidak ragu mengetok pintu rumah Tuhan, tetapi bukan berarti bisa memaksa Tuhan memberikan jalan keluar atas persoalan hidupnya dengan cara yang sesuai dengan kemauannya. Orang percaya seringkali membatasi kuasa Tuhan dengan cara mengatur Tuhan untuk bekerja sesuai dengan keinginannya. Pegawai istana ini belum mengerti dan belum mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang keberadaan dan kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu dia meminta supaya Yesus datang ke rumahnya, hadir secara fisik untuk memulihkan kesehatan anaknya. Seolah tanpa kontak fisik, anaknya tidak bisa sembuh. Pegawai istana ini masih melihat Yesus sebagai tabib yang memiliki kuasa besar, tetapi seorang manusia biasa. Yesus mengerti keterbatasan pemahaman pegawai istana ini. Yesus mengerti permintaan baiknya adalah karena kecintaannya terhadap anaknya yang sedang sakit keras. Tetapi bukan berarti Yesus menuruti permintaannya untuk datang ke rumahnya. Yesus meminta pegawai istana itu untuk pulang karena anaknya akan tetap hidup. Dengan mengatakan bahwa anak pegawai istana itu hidup, Yesus ingin menunjukkan bahwa sebagai sang pencipta kehidupan itu sendiri, Yesus bisa memberikan garansi bahwa anaknya akan tetap hidup. Yesus ingin mengatakan bahwa dirinya adalah sang pemilik kehidupan itu sendiri. Dengan menolak permintaan pegawai istana itu untuk datang ke rumahnya, tetapi bersedia menyembuhkan anaknya, Yesus sedang mengajarkan bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh lokasi. Kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Uniknya, pegawai istana itu mempercayai perkataan Yesus. Dia mengikuti perkataan Yesus dan tidak lagi memaksanya untuk datang ke rumahnya menjamah anaknya. Lalu dia pulang. Ketika Yesus berbicara, kuasanya bisa mengubah hati manusia seketika. Orang yang tadinya keras hati bisa berubah menjadi lembut. Orang yang tadinya tidak percaya bisa menjadi percaya. Orang yang tadinya memerlukan mujizat untuk percaya bisa menjadi percaya tanpa bukti spektakuler. Karena itu, mendengarkan firman Tuhan menjadi hal yang begitu penting bagi setiap orang percaya
dalam menjalani hidup di dunia yang gelap karena dosa. Memperdengarkan firman Tuhan kepada orang lain merupakan pemberian terpenting karena merupakan hal yang diperlukan jiwa setiap manusia. Di dalam perjalanan kembali ke Kapernaum, beberapa hamba pegawai istana itu menemuinya dan memberikan kabar bahwa anaknya tidak di dalam kondisi kritis lagi, tetap hidup, bahkan sembuh dari demamnya. Pegawai istana itu lalu bertanya, kapan anaknya sembuh? Untuk memastikan bahwa peristiwa itu bukan kebetulan. Dengan bertanya kapan anaknya sembuh, pegawai istana ini ingin membandingkan antara perkataan Yesus yang didengarnya dengan apa yang terjadi dengan anaknya. Ketika diberitahu bahwa demam anaknya hilang pada jam 1 siang, waktu di mana Yesus mengatakan anakmu hidup, pegawai istana ini mengerti telah terjadi keselarasan antara perkataan Yesus dengan kuasanya. Melalui pengalamannya mendengar perkataan Yesus Kristus dan mempercayainya, serta melihat kuasa Yesus melewati batas ruang dan waktu, pegawai istana ini dibangun pemahaman barunya bahwa Yesus bukan sekedar tabib biasa dengan kuasa besar, ataupun seorang utusan Allah, tetapi Allah sendiri. Karena hanya Allah yang bisa mengatakan sesuatu lalu terjadi persis seperti yang dikatakannya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Keselarasan antara ucapan Yesus dengan kuasanya menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan itu sendiri. Memperbandingkan antara firman Tuhan dengan pekerjaan Tuhan merupakan cara yang baik untuk membangun iman orang percaya. Memperbandingkan antara firman Tuhan dengan penggenapannya di dalam kehidupan nyata merupakan cara untuk melihat pemeliharaan Tuhan di dalam diri orang percaya. Dengan melihat keselarasan antara firman Tuhan dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan nyata, akan membuat iman orang percaya semakin teguh. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh dan tekun akan menolong kita untuk memahami perbuatan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita akan mengubah kepercayaan kita menjadi semakin teguh.